Hola, hari ini kami kedatangan Honda Karisma X dengan kendala sistem pengisiannya error atau tidak mengisi. Untuk informasi di awal, Honda Karisma adalah salah satu motor dengan sistem pengapian DC, artinya sumber satu daya CDI berasal dari arus DC aki. Dan jika terjadi masalah dengan sistem pengisiannya, maka aki lama-lama bisa tekor atau habis dan bisa mengakibatkan kegagalan pada sistem pengapian. Akhirnya motor pun menjadi mogok. Oke, langsung saja kita cek tegangan aki pada saat terpasang pada unit. Kita tempelkan tes lead merah pada positif dan tes lead warna hitam pada negatif. Putar selektor multitester pada pilihan menu volt DC. Kita lihat nilainya 12,5 volt. Coba kita starter. Apakah kuat atau tidak? Ternyata tidak kuat ya teman-teman. Coba kita langsung engkol saja. Saat kita menaikkan RPM, tegangan aki cenderung menurun. Artinya tidak ada setrum yang masuk ke aki. Lama-kelamaan muatan di aki akan habis karena terpakai untuk sistem pengapian dan juga sistem kelistrikan bodi. Jika teman-teman tidak mempunyai multitester, teman-teman bisa mengecek sistem pengisian dengan cara melepas kabel min aki. Jika motor tetap hidup, artinya pengisian normal, dan jika langsung mati, pengisiannya ada masalah. Oke, untuk motor ini kasusnya saat min aki dilepas dia langsung mati ya teman-teman. Saat kabelnya terpasang, mesin masih hidup dan coba kita lepaskan, dia pasti akan mati. Langsung saja untuk proses perbaikannya, kita bisa mengecek sumbernya atau hulu dari sistem pengisian tersebut. Untuk sumbernya kita mulai dari spool. Kita lepaskan dulu bodi-bodinya sebelum memeriksa kabel-kabel yang keluar dari spool. Di sini ada satu skun bulat dan satu soket dengan dua kabel. Yang skun bulat ini dia warnanya biru strip kuning pulsel, kemudian yang soket dua kabel, satu soket kotak dua kabel. Dia putih sebagai pengisian dan satunya kuning sebagai massa. Oke, kita cek jalurnya. Ternyata sudah gini ya teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan metode lampu atau multitester. Kita coba dulu dengan menggunakan lampu. Kita menggunakan lampu rating seperti ini. Kita colokkan kabelnya, kita fokus ke kabel pengisian warna putih, kita colokkan, kemudian yang satunya massa hijau. Lampu kita taruh di sini biar kelihatan. Kunci kontak posisi off ya teman-teman. Kemudian kita engkol-engkol. Kalau menyala dia normal, kalau menyala terang dia spoolnya normal, kalau enggak dia kemungkinan putus otomatis. Dia nyala terang ya teman-teman.
Metode kedua, kita bisa menggunakan multi LED. Pilih selektor ke ohm dan kita ukur. Taruh sini saja. Kelihatan. Pin ke massa dan merah ke putih. 0,9 ya. Dia biasanya di bawah 1 ohm. Karena masih nyala, dia masih normal. Coba kita cek tegangan saat mesin menyala. Kita pasang lagi kursornya. Udah nempel ya. Ini nanti kita ganti. Massa untuk selektor, pilih pada menu Vol AC teman-teman. Normalnya di antara 40 sama 8 dan 110 masih normal. Untuk spool masih normal, kita tinggal memperbaiki soketnya. Ini soketnya terlalu nempel, kemungkinan bisa korslet. Nanti kita beri soket. Kemudian kita cek kiprok. Oke, di sini ada soket bekas. Kita coba masukkan yang putih. Kemudian yang warna hijau. Oke, karena spoolnya masih normal, kita kemudian pemeriksaan kiprok. Letak kiprok berada di bawah jok. Baut-bautnya tertutup, jadi kita harus lepas jok terlebih dahulu. Untuk membuka jok, kita buka bodi-bodi yang ada di sebelah kanan juga kiri. Lepaskan juga akinya agar memudahkan saat jok bisa terangkat. Kita cek dulu jalur dari spool ke kiprok, kabel warna putih apakah sampai ke kiprok atau tidak. Kita lepaskan soket kiprok. Ternyata udah jamburan. Kita cek kabel warna putih. Nah, pilih AO ke kontinuitas. Mau nyambung, dia akan berbunyi. Oke, terus ini aja dulu.
Kita cek kabel putih. Dan putih yang fotonya ternyata nyambung ya teman-teman. Oke. Apa ini dapat. Dan kita cek output langsung dari kiproknya menggunakan lampu reading yang tadi ya teman-teman, dengan cara mencolokkan salah satu kabel ke kabel output kiprok dan yang satunya ke masa. Kita cek pakai lampu aja. Dan yang satunya ke output. Kita pick starter. Kita cek lampunya nyala atau tidak. Ya, outputnya mati ya teman-teman. Ya, lampunya tidak bisa nyala. Artinya sedang arus dari spool, dia bisa mengeluarkan arus, kemudian masuk lewat kabel-kabel, masuk kiprok, tapi kiproknya tidak bisa memproses, tidak bisa mengubah arus AC yang menjadi DC. Kita coba ganti kiproknya dulu. Kita cek dulu jalur output kiprok yang menuju ke aki. Dan tadi jalur yang dipotong dari output kiprok kita tempelkan ke sini, kemudian kita pilih selektor ke kontinuitas. Ini harus nyambung sampai ke kabel terminal aki. Dia nyambung ya, di jalurnya normal. Oke, untuk soket yang rusak, untuk skun yang rusak kita coba copot, colok bagian sini. Pakai jarum, lepas. Jamuran, dan kita coba ganti dengan yang ini baru. Kita potong dulu yang ini, terlalu panjang. Nah, potong. Dan masukkan. Untuk percobaan dulu kita mau menggunakan kiprok Miyuji tapi yang KW. Ini kan jalurnya sama ya, dia kiri ya, dia masa, kemudian pengisian hitam putih, hijau putih, kuning lampu, kemudian baterai, tapi dia tidak ada jalur lampunya yang dari spool, dia jalur lampunya langsung dari kiprok. Kita mau percobaan kira-kira bisa nggak ya pakai untuk motor Karisma menggunakan kiprok Miyuji. Colok. Kita tanpa aki dulu.
dia nyala ya teman-teman, tapi kita nggak tahu untuk pengisiannya. Kita coba pasang baterai. Oke, kita pilih ke volt DC dan kita tempelkan merah ke merah, hitam ke hitam. Kontak on, biar voltasenya 12,42. Kalau pengisiannya jalan, kita gas, nilai voltasenya dia akan naik. Jadi kita starter, kuat nggak? Kita nggak kuat, kita coba starter. Wow, coba angkanya naik atau tidak pakai kiprok nyuci. Oke, jadi motor ini kendalanya hanya di kiprok. Untuk pengisiannya yang mati, jalur pengisian. Untuk jalur lampu dia sebenarnya masih nyala. Kita tadi eksperimen menggunakan kiprok MIUI, karena kiprok MIUI jalurnya hampir sama, dan tapi kita ganti yang baru, kiprok Supra X, Supra X 125 atau Karisma. Oke, kita lepas kiproknya. Oke, karena kendala sistem pengisian yang error sudah diketahui, part yang rusak adalah kiprok atau rectifier. Langsung saja kita lepaskan baut yang ada di kiprok tersebut. Kita bisa menggunakan kunci soket nomor 10 yang kecil. Untuk kiprok Karisma atau Supra X 125 ini unik ya teman-teman, karena jalurnya hampir mirip dengan kiprok satu fase seperti Vario Beat ataupun Jupiter Mio, tapi dia output lampunya hanya dari kiprok, tidak disambungkan oleh spool, dan ada kotak yang fungsinya sebagai dudukan CDI nya juga. Jadi kita ganti pakai yang original. Oke, kita ganti saja dengan yang original. Ini harganya sekitar 450-an. Bisa kita ganti. Kita coba hidupkan tanpa aki. Kita colokkan saja. Untuk aki dia tidak terpasang ya. Jika normal dia akan menyala meskipun tanpa aki. Kita kunci kontak on, dia hidupkan. Nyala ya teman-teman. Oke, langsung saja kita rapi-rapikan. Kita cek sistem pengisiannya menggunakan kiprok baru. Dia harus tegangannya naik saat geber. Jika sudah benar, maka motor ini tidak akan mogok lagi ya teman-teman. Tegangannya sekitar 14,5. Dia limiternya juga berfungsi dengan baik. Oke, trouble sistem pengisian yang error sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.